Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelas 6A. Ini nama-nama kelompok kami. Materi akhlak. Pengertian akhlak. Akhlak diambil dari bahasa Arab dari kata khulukun yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Secara terminologi, akhlak adalah sebuah sistem yang lengkap terdiri dari karakteristik-karakteristik akal atau tingkah laku yang membuat seseorang menjadi istimewa. Menurut Imam Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang melahirkan tindakan-tindakan mudah dan gampang tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan terlebih dahulu yang dilakukan berulang-ulang hingga menjadi kebiasaan dan perbuatan itu bisa mengarah pada perbuatan baik atau buruk. Adapun manfaat akhlak sebagai berikut. 1. Meningkatkan derajat manusia. 2. Menuntun kepada kebaikan. 3. Manifestasi kesempurnaan iman. 4. Keutamaan di hari kiamat. 5. Kebutuhan pokok dalam keluarga. 6. Membina kerukunan antar tetangga. 7. Untuk mensukseskan pembangunan bangsa dan negara. 8. Dunia membutuhkan akhlakul karimah. Adapun tujuan akhlak adalah dengan diterapkannya akhlak akan tercipta kehidupan yang tertib, teratur, aman, damai, dan harmonis. Sehingga setiap orang akan merasakan kenyamanan sehingga ia dapat mengaktualisasikan segenap potensi dirinya, yakni berupa cipta, rasa, dan karsa. Hal-hal yang mempengaruhi akhlak adalah sebagai berikut. 1. Insting. 2. Pola dasar bawaan. 3. Lingkungan. 4. Kebiasaan. Macam-macam akhlak dibagi menjadi 2. 1. Akhlakul mahmudah atau akhlak terpuji. 2. Akhlakul mazmumah atau akhlak tercela. 1. Akhlakul mahmudah. Akhlakul mahmudah atau disebut dengan akhlak yang terpuji merupakan salah satu golongan macam-macam akhlak yang harus dimiliki setiap umat muslim. 2. Akhlakul mazmumah. Akhlakul mazmumah atau akhlak tercela merupakan salah satu tindakan buruk yang harus dihindari setiap manusia. Hal ini harus dijauhi karena akhlakul mazmumah dapat mendatangkan mudarat bagi diri sendiri atau orang lain. Adapun bentuk-bentuk akhlak dibagi menjadi 5. 1. Akhlak terhadap Allah. 2. Akhlak terhadap sesama manusia. 3. Akhlak kepada keluarga dan kerabat. 4. Akhlak kepada tetangga dan masyarakat. 5. Akhlak kepada makhluk selain manusia. Contoh akhlak terpuji yaitu jujur, sabar, rendah hati, dermawan, sopan, tawakal, adil, dan lain-lain. Contoh akhlak tercela: sombong, iri, dengki, tamak, kabur, ghibah, bohong, marah, dan lain-lain. Contoh dalam sehari-hari sikap sabar. Yang pertama, sabar dalam menghadapi cobaan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang kedua, sabar ketika kita terzalimi. Yang ketiga, sabar saat kita sakit. Di sini juga ada contoh gambar menunjukkan akhlak terpuji, yaitu sikap saling memaafkan. Contoh lagi gambar menunjukkan akhlak terpuji, yaitu saling membantu satu sama lain. Adapun dampak positif akhlak terpuji, mampu menyesuaikan diri dalam berinteraksi dengan banyak orang sehingga mampu meningkatkan rasa percaya diri, mampu membentuk kepribadian yang baik sehingga bisa diterima berbagai lapisan masyarakat. Contoh dalam sehari-hari, sikap sombong. Yang pertama, merasa lebih baik sendiri dari orang lain. Yang kedua, suka dipuji dan suka pamer. Yang ketiga, menyepelekan orang lain. Adapun gambar yang menunjukkan akhlak tercela, yaitu suka mengolok-olok teman. Contohnya, temannya dikatain gendut seperti gajah. Tidak boleh ya, teman-teman. Itu dosa. Ada lagi contoh gambar. Di sini ada orang yang lagi main tarung ayam. Nah, itu tidak boleh ya. Kita harus saling menyayangi. Saling menyayangi apa? Saling menyayangi makhluk Allah, yaitu manusia, tumbuhan, hewan. Hewan harus dikasih makan, harus dirawat, harus disayangi. Tidak boleh seperti itu ya teman-teman. Tidak boleh.
Ada dampak negatif, akhlak tercela. Akhlak tercela juga berpotensi menjauhi seseorang dari rezeki. Akhlak tercela pada seseorang membuat orang lain tidak nyaman dan menjaga jarak karena pertimbangan akhlak tercela tersebut. Jarak inilah yang membuat jalan rezeki kepada orang yang berakhlak tercela menjadi sepi. Terima kasih teman-teman, semoga ilmunya bermanfaat. Dadah.